Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nuzila Haria Pintan dengan NIM 204230115. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampuni oleh Bapak Fauzan Azim, SPDI, MPD. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari Bapak Fauzan Azim, SPDI, MPD pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tugas membuat presentasi atau mempresentasikan dari materi penelitian tindakan kelas. Tugas ini ditujukan untuk ujian tengah semester. PTK ini ialah suatu kegiatan yang dilakukan seorang guru pada kelasnya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kelas dan juga meningkatkan kualitas siswa pada suatu kelas tersebut, sehingga kualitas siswa tersebut menjadi lebih baik atau suatu kelas itu menjadi lebih baik. Nah, PTK ini bersifat reflektif, kolaboratif, dan juga berkelanjutan. Nah, kenapa sih kita harus melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas? Salah satu alasannya ialah tentu saja karena ada masalah-masalah kecil, seperti contohnya rendahnya minat baca, kualitas dalam kelas tersebut. Jadi semua masalah-masalah yang ada di kelas akan terselesaikan dengan adanya tindakan PTK ini. Ada beberapa fakta menarik tentang PTK ini, sehingga kalian bisa mempraktekkan sebagai calon guru untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kelas di masa depan. Dengan kita melakukan praktek tindakan kelas ini, kita bisa menjadi guru yang lebih profesional untuk diri kita sendiri. Kita juga bisa melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan PTK ini, sehingga siswa dapat berperan aktif, dan siswa juga merasa kalau dirinya itu salah satu peranan penting dalam keberlangsungan kegiatan tersebut. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian PTK. Apa sih itu PTK? Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, PTK merupakan suatu kegiatan bentuk penelitian yang dilakukan oleh seorang guru pada suatu kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kelas tersebut. Jadi meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan lain-lain. Jadi guru terlibat untuk merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi tindakan yang dilakukan di kelas, sehingga kita bisa memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Secara sederhananya, PTK itu ialah penelitian yang fokus pada perbaikan langsung dalam bentuk pembelajaran yang melalui tindakan yang dilakukan di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Nah, teman-teman bertanya, apa sih perbedaan PTK ini dengan penelitian lain? Apa sih perbedaan penelitian tindakan kelas ini dengan penelitian lain? Nah, bedanya pada penelitian tindakan kelas ini berfokus pada perbaikan praktis dalam proses pembelajaran di kelas dengan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi di dalam kelas tersebut. Nah, pada PTK ini melibatkan 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, sedangkan penelitian lain seperti penelitian kuantitatif dan juga eksperimen seringkali dilibatkan oleh praktik langsung atau kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari, tidak selalu berorientasi pada perbaikan secara langsung di lapangan dan bersifat objektif. Nah, apa sih manfaat yang kita dapat sebagai guru jika kita telah melakukan PTK ini? Yang pertama, ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu sudah pasti ya, kita akan menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan profesionalitas kita sebagai seorang guru. Yang ketiga yaitu meningkatkan
kemampuan untuk mengatasi masalah. Dan yang keempat ialah meningkatkan kepuasan kerja. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini yaitu ada 8 prinsip. Yang pertama ada partisipasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada kolaboratif, yang keempat ada siklus, yang kelima ada praktis, yang keenam ada mengutamakan perubahan, yang ketujuh ada mengutamakan kualitas, dan yang terakhir yaitu berbasis data. Nah, apa sih sasaran dan siapa saja sasaran yang dituju pada penelitian tindakan kelas ini? Yaitu ada siswa, guru, materi, peralatan atau sarana, hasil pembelajaran dan lingkungan dalam PTK tersebut. Nah, apa sih PTK ini? Siklus-siklusnya yaitu ada 4 siklus. Seperti yang dijelaskan di awal video tadi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 4 siklus utama. Yaitu pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Nah, keempat siklus ini dilakukan secara berurutan, berturut-turut, dan berulang untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan tujuan melalui siklus ini, secara sistematis akan mengidentifikasikan masalah dan mencoba mencari solusi dari masalah-masalah ini, mengevaluasikan hasil, dan terus menyempurnakan pembelajaran di kelas agar lebih efektif dan juga lebih berkualitas. Oke, jadi cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang PTK ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sampai di sini, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama di dalam video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.